kadang-kadang kita ini healing dan kemudian refreshing, tapi ternyata akhirnya setelah pulang, akhirnya ternyata kesehatan kita mulai terganggu. Nah Dok, apakah di perbincangan siang hari ini bicara mengenai healing atau refreshing, sebenarnya good people ini juga bisa mendapatkan pola hidup yang sehat? Apakah itu bisa dilakukan ketika healing dan refreshing? Sebetulnya harusnya dengan nama healing atau refreshing, ya namanya refresh, berarti makin segar kan, makin sehat. Healing, kata healing itu berasal dari heal, yaitu H-E-A-L. Itu semua ada artinya adalah suatu penyembuhan. Berarti healing dan refreshing ini jangan disamaratakan, agak ada bedanya. Namanya healing itu adalah heal, penyembuhan. Kenapa bisa terjadi penyembuhan? Karena sebelumnya ada suatu sakit. Kenapa ada sakit? Biasanya yang dimaksud bukan penyakit-penyakit misalnya diabetes, penyembuhannya dengan obat, dengan lifestyle, dengan ngatur makan, atau suatu usus buntu, infeksi, lalu penyembuhannya dengan operasi. Bukan itu. Istilah healing itu dipakai untuk suatu luka atau suatu penyakit atau suatu keadaan yang buruk dalam hal mind. Jadi luka batin, pikiran kacau, depresi, stres dan sebagainya. Lalu keluarlah istilah penyembuhan. Dan penyembuhan ini agak beda dengan suatu refreshing. Apa itu refreshing? Refreshing adalah suatu penyegaran kembali. Jadi sebelumnya sebetulnya ada segar, tidak sakit, tapi jenuh. Akibat jenuh itu rasanya boring, bosen, tiap hari menghadapi orang yang sama, tiap hari ketemu keadaan yang sama, tiap hari hidup dalam kondisi yang sama. Lalu pikirkanlah suatu keadaan refresh. Nah, lalu berpikirlah untuk bepergian. Jadi refresh biasanya adalah suatu hal yang bepergian. Pergi keluar kota, keluar pulau, bahkan ada yang keluar negeri. Saya lihat ini sudah masa-masa menjelang liburan Natal, Tahun Baru, banyak orang sudah bepergian. Itu namanya refreshing. Healing belum tentu refreshing. Ya, jadi pemulihan luka batin tidak harus keluar kota. Refreshing biasanya suatu pemulihan, yaitu ganti suasana, menghilangkan kejenuhan. Sebelumnya belum tentu ada suatu luka. Ya, jadi harus kita bedakan. Baik, Dok, ketika kita ini bicara mengenai healing ya Dok ya, tadi kan adalah bicara mengenai mind ya, pemikiran kita, pemulihan dari batin kita seperti itu Dok. Nah, apakah ini kemudian bisa dikaitkan dengan pola makan Dok? Karena kadang-kadang akhirnya terus healing tapi kemudian pola makannya ya sudah pokoknya saya penting healing, memuaskan jiwa saya. Apakah seperti itu? Sebetulnya healing harusnya mengandung arti bukan hanya luka batinnya dipulihkan, tetapi badan semakin sehat. Ya, jadi saya bukan psikiater, saya bukan psikolog, tapi saya adalah dokter penyakit dalam yang mendalami dalam hal metabolisme, pola makan, gaya hidup, dan sebagainya. Saya adalah konsultan untuk itu. Jadi menurut saya healing luka batin, gangguan pada pikiran, stres, depresi, sakit hati, ya, dan sebagainya. Pemulihan itu harus menghilangkan si masalah ini, masalah pikiran ini. Karena kita terus fokus ini yang bikin aku stres, ini yang bikin aku cemas, ini yang bikin aku takut, ini yang bikin aku galau, ini yang bikin aku tidak bisa tidur. Mari kita alihkan pikiran itu ke tempat lain. Atau cara kedua, alihkan, pendem. Dipendem ya. Menurut saya ada 3 hal. Yang ketiga, alihkan ke atas. Ya. Nah, sekarang alihkan ke samping. Ke hal-hal yang positif yang lainnya. Misalnya, kita lakukan aktivitas berolahraga misalnya. Itu adalah cara healing. Ya, stres bertubi-tubi, ayo kita lakukan misalnya berkelompok teman-teman, sepeda bareng, senam bareng,
atau misalnya jalan pagi bareng, dengan bergurau, dengan berdiskusi, dengan berbicara, itu akan kita hilangkan segala kecemasan. Ada juga lakukan aktivitas lain, misalnya berkebun. Iya. Ada orang beternak, piara ayam misalnya. Ada orang yang suka memelihara anjing peliharaan yang kesayangannya. Dengan demikian itu namanya healing. Ada juga lakukan kegiatan lain, misalnya nyanyi, tertawa, ya. Saya suka sekali kalau saya lagi pikiran galau gitu, saya baca buku. Nah, menurut saya ini adalah hal-hal yang positif kita alihkan. Ya, mungkin berdiskusi dengan teman-teman yang positif, yang membuat kita tidak bertambah galau. Teman-teman yang memberi semangat, yang membuat pikiran kita menjadi positif, optimis. Nah, tentu saja kita cari yang orang-orang yang baik, menurut saya, untuk membuat kita menjadi lebih baik. Ini adalah cara-cara, masih banyak lagi sebetulnya. Ya, nah, ajak teman makan, diajak teman makan. Nah, kita mikirkan supaya hidup kita sehat, mari jangan cari makanan-makanan yang membuat kita menjadi jatuh sakit. Jadi ketika kita makan, cari makanan itu perlu apa? Ada protein, ada lemak, ada karbo, ada serat. Ya, kita cari yang sehat. Kalau kita suka makanan santan gorengan, itu memicu radang. Jadi bukan hanya Anda menjadi makin gemuk, lalu Anda terjadi macam-macam penyakit pembuluh darah, menyempit di mana-mana, jantung, stroke, dan sebagainya, itu tinggal menunggu waktu. Anda akan dijajah oleh macam-macam penyakit yang merusak badan kita. Mari kita cari, ada sayurnya, ada buahnya. Saya anjurkan healing makan es krim. Ketika Anda makan es krim, bukankah membuat Anda menjadi tertawa, senyum? Apalagi Anda berteman, lalu ngopi bareng. Kopi membuat kita happy. Ya, pilih kopi yang tidak terlalu banyak kafeinnya, kemudian tidak terlalu banyak susu dan gulanya, tidak macam-macam tambahannya, supaya kita tidak bertambah gemuk. Ya, dan kopi jangan waktu malam hari. Ya, waktu malam hari kita ngopi, nanti hati-hati tidak bisa tidur. Ya, kita cari healing seperti itu. Cari makanan-makanan yang sehat. Ya, misalnya ada buah-buahan, kita berdiskusi, ngomong-ngomong, lalu makanan-makanan sehat. Nah, yang kedua, dipendam. Bagaimana mendem luka batin itu? Tidur. Ya, ingat, dengan tidur 7 jam dalam satu hari, pemulihan terjadi. Ya, jadi orang kalau tidurnya nyenyak, itu bisa hilangkan stres, adrenalin kita tekan, kemudian juga pemulihan metabolisme kita, sel-sel menjadi bekerja dengan baik, ya, gula pun terkendali dengan baik, tekanan darah menjadi stabil, aliran darah menjadi baik dan sebagainya. Ya, tidur. Nah, lalu Anda mungkin bisa membantah atau protes pada saya. Oh, namanya luka batin, kan nggak bisa tidur. Iya. Bisa. Ya, caranya apalah? Pagi banyak gerak. Siang banyak olahraga, sore mungkin bergerak badan. Tapi jangan olahraga berat menjelang tidur. Nggak bisa tidur tuh. Jangan ngopi menjelang tidur. Kalau pagi, siang, sore banyak kegiatan, maka malam tidurnya lebih nyenyak. Jangan pagi sedih, siang tidur, sore-sore main handphone, nah malam nggak bisa tidur dong. Cari kegiatan seperti itu. Ya, dengan cara tidur. Tidur harus tidur yang nyenyak. Yang ketiga, pikirkan yang di atas. Doa, itu healing. Ya, baca buku-buku rohani. Ya, baca Alkitab, baca Quran, baca buku-buku yang membuat rohani kita, hidup kita menjadi damai. Nah, itu namanya healing. Jadi kita tahu sebetulnya healing membuat bukan saja pikiran kita menjadi tenang, badan kita harus menjadi lebih sehat. Jadi akhirnya healing itu memang berkaitan dengan tubuh, jiwa, dan juga roh kita, Dok, ya. Baik. Dok, tadi kan kita bahas mengenai healing ini, Dok. Terus juga ada refreshing ini. Nah, refreshing ini kadang-kadang saya lihat ini ya, gaya hidup good people ini, ketika refreshing mereka kemudian ada bawa sepeda.
Kemudian itu kan nanti, oh nanti di sana mau olahraga gitu. Ternyata kayaknya nggak olahraga. Sepedanya juga nyangkruk gitu aja di mobil gitu dok. Nah dok, apakah memang diperlukan ketika nanti kita mau refreshing, akhirnya bawa alat olahraga kita, ataukah sebenarnya kita juga bisa pikirkan bahwa oh refreshing di hotel juga ada alat gym. Nah ini bagaimana dok supaya refreshing ini juga kita hidupnya juga sehat ini? Ya, refreshing adalah menghilangkan kejenuhan. Ya, sesudah sekian bulan, sekian lama kita bekerja dengan keadaan yang sama, lalu kita bosan. Nah, ini sudah pas hari liburan-liburan, Ya, liburan anak-anak panjang. juga liburan sekolah. Ayo kita refreshing, keluar kota, keluar ke tempat lain, mungkin ke gunung, mungkin ke pantai, mungkin cari udara dingin, ada yang mencari salju dan sebagainya. Itu namanya refreshing. Tapi ingat, kembali dari refreshing harus membuat Anda lebih sehat. Iya. Jangan refreshing itu membuat Anda menjadi semakin gemuk, semakin gula naik, lemak naik. Jadi ingat, refreshing harus ingat. Pertama, tetap harus ada tidurnya. Iya. Ya, banyak orang Benar. justru waktu bepergian itu, semalaman Iya. jalan terus, makan ini, makan itu, tidak tidur. Lalu mau jamnya tidur, ngobrol-ngobrol, main ini, main itu, dan akhirnya sampai bangunnya kesiangan. Iya. Nah itu tidak sehat. Ya. Ingatkan bahwa refreshing membuat kita lebih sehat. Harus bangun pagi. Tetap bangun pagi, sarapan pagi penting. Kemudian makan malam, jangan larut malam. Kalau malam-malam masih cari makan, carilah yang kalori kecil. Misalnya potong buah-buahan. Kemudian tetap gerak badan. Kita sepedaan mungkin ada yang berenang, mungkin ada nge-gym, terserah. Tapi jangan lupa, olahraga tetap harus dalam batas-batas tertentu ya. Jadi artinya paling sedikit setengah jam dalam satu hari, aerobik paling bagus, intensitas sedang dan berat. Ingat, olahraga ngoyo, olahraga ngotot, akhirnya Anda menjadi apa? Makan bertubi-tubi. Kebanyakan makannya karena sesudah bakar kalori makan banyak. Dan herannya kebanyakan orang habis makan tidur. Nah itu yang jahatnya. Jadi olahraga jangan terlalu ngoyo ya, supaya makan tidak berlebihan. Kebiasaan orang kalau habis makan banyak apa? Tidur kan? Ya, misalnya sepedaan satu hari. Sampai jam 10 sepedaan. Kan keluar kota, keluar pulau, keluar daerah ya. Kemudian ayo makan, ada sotonya, ada jusnya, ada roti, nanti ada singkong goreng, ada telo, nanti tambah lagi es krim, tambah lagi mungkin minuman-minuman sama boba dan sebagainya. Kalori bertubi-tubi dan itu kemudian dibawa tidur. Nimbun, gula naik, lemak naik, perut gendut, tidak sehat. Jadi tetap ingat jam makan, pagi sarapan besar, malam makan kalori kecilkan. Kemudian jangan lupa tidur yang cukup, jangan lupa gerak badannya 30 menit dan harus selalu ada sayur, harus ada selalu buah. Ya, kalau cari lemak-lemak yang baik, tidak santan, tidak cari gorengan. Ya, seperti itu, jeroan tetap kita jauhi, maka refreshing mendatangkan kesehatan. Dok, menurut dokter healing dan refreshing ini apakah bisa dikombin jadi satu ataukah sebenarnya tetap beda ataukah bisa dikombin jadi satu dok? Refreshing bisa berarti dalam hal healing sebetulnya ya. Jadi kita merubah suasana dengan demikian dengan rame-rame itu luka batin pun bisa dipulihkan. Iya. Ya. Tapi healing bisa juga dengan refreshing. Cuma sering tumpang tindih ya. Ya, jadi selalu orang menganggap healing itu harus keluar kota, belum tentu. Ya, refreshing itu harus misalnya menghilangkan stres dengan menghilangkan kejenuhan, tapi agak beda. Refreshing itu biasanya orang itu sehat kok, orang sehat, cuma jenuh. Ya. Nah, cara-cara healing saya terpikir ada orang nawari yoga, ya, ada orang meditasi, ada orang juga misalnya senam atau macam-macam ya, nge-gym, itu juga salah satu cara healing.
Ya, healing tidak usah harus minum obat tidur loh ya. Ya, saya tidak setuju dengan obat tidur. Saya tidak setuju dengan obat penenang karena itu tidak menyelesaikan masalah. Cari penyaluran yang sehat. Iya. Dok, healing atau depresi yang kemudian dari hal-hal jenuh yang sudah dilakukan oleh good people dan kemudian saya pengen depresi, saya pengen healing. Apakah nanti kemudian mereka melakukan itu dan bisa dijadikan pola hidup setiap hari bisa, Dok? Misalkan tadi bekerja, terus setelah itu akhirnya mereka coba, oh saya coba nge-gym, saya coba berenang, saya coba jalan kaki 30 menit, kemudian pola makan juga diatur. Apakah nanti itu bisa menjadi Menurut gaya saya hidup ini bisa dijadikan lifestyle kita. Ya, jadi tiap hari-hari, setiap hari ingat ya masalah pada hal mulut, ya mouth. Jadi cari makan yang sehat, ya ada sayur, ada buah, ada ikan, jauhi santan goreng, kemudian makan selalu jamnya teratur, itu masalah mulut. Ya, yang kedua masalah move, goyang, gerak. Jadi masalah itu dengan gerak badan kita bisa menghilangkan luka batin kita, dengan gerak badan kita bisa menghilangkan kejenuhan kita, healing, refreshing sudah teratasi. Ya, yang ketiga adalah masalah mind, pikiran. Ya, jadi tadi mouth, mulut, yang kedua move, gerak. Iya. Yang ketiga adalah mindset kita. Ya, kita pikirkan positif, lakukan cari misalnya baca buku yang positif, berdoa dan sebagainya. Mind kita diatur. Ya, kita pikirkan yang positif, pikirkan yang baik dengan mungkin membaca buku, mungkin berdiskusi, cari teman yang supaya mind kita menjadi positif. Dengan demikian healing terjadi, refreshing pun terjadi. Jadi ada lagi yang keempat, menurut saya tadi M, mouth, move, gerak, mind. M keempat mungkin merem, mengasuh. M juga ya, tidur jangan lupa. Ya, dengan tidur healing terjadi. Dengan tidur mungkin kita refreshing, bangun tidur kita segar kembali. Jadi sebetulnya lifestyle. Jadi masalah kembali lagi pada gaya hidup. Dok, yang menarik tadi dok, nanti sebelum kita break ini dok, yang menarik itu adalah ketika refreshing, banyak kan akhirnya good people ini malah jarang tidur. Karena kegiatannya banyak, mumpung lagi libur. Terus kemudian mumpung lagi di hotel, menu makan apa aja sikat pokoknya setiap pagi ataupun sore juga ada. Nah ini gimana ini dok, hal-hal yang menarik ini nih. Makanya itu perlu mindset gitu. Mumpung banyak makanan tapi ingat jam makan jam berapa. Kemudian ingat pula ya porsi makan kita makan kenyang. Tapi kalau kita tahu habis makan kita tidak gerak, tidak ada aktivitas, ayo karbonya kurangin. Kita pilih fiber banyak, sayurnya ada, buahnya ada, penuh kan. Kemudian cari protein dan lemak, itu lauknya. Protein yang baik, lemak yang baik. Lemak yang jahat pasti santan goreng. Lemak jahat mungkin makanan junk food yang olahan, kalengan, kotaan, bungkusan, botolan itu. Lalu kita cari golongan ikan atau tahu tempe. Kalau kalau daging kita cari daging yang rendah lemak, cari yang tipis saja. Ya, kalau Anda anak muda kepingin daging, saya anjurkan daging sebesar ini loh. Ya, sebesar telapak tangan tapi bagian dalam. Lalu tebalnya setebal kelingking. Nah itu sehat. Jangan nanti 5 cm, nanti lebarnya 25 cm. Itu sudah kebanyakan, pasti lemak Anda naik, bahkan asam urat pun tinggi, trigliserid melonjak. Ya, jadi harus ingat ada batasnya pengendalian diri. Dok, sudah ikut Piala Dunia. Nah, jagonya siapa dok? Argentina. Yes, Argentina sama dok ini. Lionel Messi. Dok, apakah kemudian akhirnya ketika orang-orang nonton Piala Dunia dan sepertinya Piala Dunia saat ini menegangkan juga dok ya antara Argentina dan Prancis dok. Nah, apakah itu juga bentuk dari healing kita ketika aduh capek saya ini kerja melulu kayak terus pengen nonton Piala Dunia? Iya, saya suka sekali nonton bola dan saya gemar sekali. Ya, hampir selalu kalau klub-klub yang terkenal itu saya mesti nonton. Ya, waktu saya di luar negeri di Eropa, saya juga sempat menonton banyak sekali pertandingan. Banyak saya katakan banyak. Ya, jadi pertandingan saya pernah melihat bintang-bintang yang luar biasa.
Dan ketika final terakhir Argentina melawan Prancis, saya senang sekali, dua-duanya hebat sekali kan. Ya, ada Mbappe, ada Messi. Messi jago, ya, dia itu pengatur bola, dia bisa nendang sendiri dan dia membagi umpan luar biasa. Mbappe larinya kencang banget. Ya, masih muda, umurnya masih 20 sekian, ya. Jadi dua-duanya bintang memang. Hebat sekali. Jadi saya tahu ini seru. Memang saya suka dengan Messi. Ya, karena dia memimpin sudah sekian tahun dia menunggu Piala Dunia kan, dia menunggu juara ya. Ya, jadi waktu nonton saya sematkan diri nonton bareng loh dengan teman-teman. Ya, dengan teman-teman beberapa rekan-rekan sejawat lalu kita sambil makan. Ingat. Waktu nonton bola ya, saya lihat ada daging yang disuguhkan. Ya, saya duduk di tempat satu restoran, daging keluar, saya tidak makan dagingnya. Kemudian datang apa lagi? Buah-buahan, saya ambil buahnya banyak. Saya lihat sudah malam kan, jam 10, 11, 12 ya. Kemudian datang apa? Ikan. Saya bilang, bawa sini ikannya. Ikan saya makan. Nasi, mie, enggak. Minumnya air es. Kan sehat kan? Ya, ada protein yang sehat, namanya ikan. Lemaknya baik karena ikan, bukan daging. Kemudian saya ambil buahnya potong-potong, bukan jus. Ya, jadi ada antioksidan, ada serat, ada fiber, ada protein. Selesai, makan sehat. Lalu saya ikut teriak-teriak, ikut lompat-lompat ketika pertama golnya Lionel Messi, golnya penalti, langsung ikat teriak, oi semua. Nah itu apa yang terjadi? Endorfin keluar, adrenalin saya turun. Dan happy itu membuat kita merasa segar sekali. Healing terjadi, stres-stresnya hilang. Ya, bukan itu saja, kejenuhan kita selama bekerja kita hilang. Memang sampai larut malam tuh, ya, waktu 2-0, ya, kemudian saya pikir sudah menang nih, terus Di Maria ditarik kan, ya, kemudian si Prancis ganti, Dembele ditarik, Giroud ditarik, diganti apa? Yang muda-muda. Saya lihat ini Kowan itu pelari kencang itu, yang muda, yang rambutnya kribo-kribo itu pemainnya Bayern, saya tahu. Bayern Munchen. Larinya kencang, bahaya. Sungguh terakhir 2-2. Nah 2-2 agak deg-degan nih. Waktu deg-degan adrenalin naik. Tapi ingat, ini kan hanya untuk fun. Kan saya bukan pemain bolanya, jadi jangan sampai stres ya. Lalu apa terjadi? Kemudian perpanjangan waktu. Kemudian Lionel Messi cetak gol lagi 3-2, teriak lagi saya. Ya lompat-lompatlah teman-teman semua. Nah happy lagi, refreshing, healing terjadi. Ketika sama lagi, 3-3 sama, adu penalti. Saya lihat kipernya Argentina sampai goyang-goyang gini-gini. Jadi happy banget ya, waktu begitu menang gitu langsung cepat pulang. Ya, cepat pulang, jangan nunggu pembagian piala, tapi di rumah saya masih buka lagi, lihat sendiri bagaimana pemain terbaik, pencetak gol terbanyak ya. Dan itu jangan lupa pagi hari cepat tidur ya, Ya, pagi hari memang saya sudah kebiasaan bangun pagi, jadi tetap saya bangun pagi, tetap kerja, dan saya harus tidur siang. Jadi saya merasa happy, ya. Ini hanya sesekali, 4 tahun sekali. Ya, Argentina lawan Prancis membuat kita happy, membuat kita semakin healthy, dan terjadi healing, terjadi pula refreshing, ya, penyegaran kembali. Mengenai healing, refreshing, kemudian penting atau bikin pusing, bisa disampaikan kesimpulan. Healing penting, refreshing penting. Tapi healing dan refreshing jangan bikin pusing. Healing adalah pemulihan keadaan-keadaan luka batin, pikiran-pikiran kacau, dengan cara mengalihkan dalam hal olahraga, aktivitas yang positif, berteman, lalu mungkin
berdiskusi dan sebagainya. Lalu doa banyak, bermeditasi, kemudian juga baca buku ya yang positif. Kemudian juga kita bisa pendam dengan tidur yang nyenyak ya istirahat yang cukup, maka terjadi healing. Refreshing, ganti suasana. Pergi ke tempat lain, suasana yang berbeda. Tapi jangan lupa jam makan diingat. Kemudian ingat pula makan pagi harus besar. 1 jam habis makan gerak badan. Ingat pula makan malam harus seperti orang miskin. Karena habis makan malam tidak lakukan kegiatan apa-apa. Kurangi karbonya. Cari ngemil yang sehat, potong buah. Ya, kalau kita makan bertubi-tubi waktu refreshing, cari makan macam-macam karena ingin coba macam-macam. Ya, 1 jam kemudian bakar kalori lebih banyak lagi, maka Anda tetap sehat. Kembali dari refreshing, Anda tetap tidak naik gulanya, tidak bertambah gemuknya, kolesterol pun tetap aman, tekanan darah tetap stabil. Maka healing dan refreshing menjadi penting, bahkan menjadi semakin sehat. Amin. Kembali dari liburan, Anda semakin sehat. Healing dan refreshing menjadi penting dan tidak mungkin menjadi pusing. Amin.